Pemirsa, pasangan calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono bertengger di posisi atas papan survei terbaru Pilgub Jakarta mengungguli dua calon lainnya. Kendati demikian, posisi pasangan nomor urut 1 itu tak serta-merta aman lantaran elektabilitas pasangan Pramono Dul mengalami tren kenaikan. Lantas seberapa besar peluang Pilgub Jakarta akan berlangsung satu putaran bila menilik jajak pendapat sekarang? Kontestasi Pilgub Jakarta kian memanas. Memasuki pekan kedua masa kampanye, tren elektabilitas masing-masing pasangan calon mulai bergerak. Survei teranyar yang dirilis Carta Politika Indonesia menggambarkan, kendati bertengger di posisi puncak papan survei dengan elektabilitas sebesar 48,3%, pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono tak bisa dibilang aman. Pasalnya, pasangan nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno terus menempel di posisi kedua dengan perolehan 36,5%. Kalau kita lihat, ada di angka Kang Emil masih memimpin dengan Suswono di angka 48,3%. Lalu kemudian Pramono Anung Wibowo, Rano Dul Karno atau Mas Pram dengan Bang Dul ada di angka 36,5%. Jadi selisih sekitar 11% lebih ya, tidak sampai 12%, 11,8%. Lalu kemudian disusul ketiga pasangan independen Dharma Pongrekun, Raden Kunwardana Abioto, nama panjangnya itu nih, biar yang mendengar mulai hafal gitu ya, karena ini pasangan baru, ada di angka 5,6%. Dan undecided voter sekitar 9,7%. Jadi bisa terlihat, Sinta, sepertinya akan ada pertarungan yang cukup ketat. Karena ternyata paling tidak ada dua pasang yang memang nanti kita akan lihat trennya, paling tidak dianggap punya peluang untuk sisa waktu sekitar 52 hari untuk mendapatkan angka threshold kemenangan satu putaran. Menilik dari dua survei sebelumnya, pasangan Ridwan Kamil dan Suswono memang masih menduduki posisi teratas. Dalam survei Poltreking yang dirilis akhir September lalu, pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono memperoleh angka 47,5%. Sementara Pramono Anung Rano Karno elektabilitasnya di 31,5%. Di Lembaga Survei Indonesia LSI yang dirilis sebelum pengundian nomor urut, RK Suswono jauh mengungguli para pesaingnya di angka 51,8% dan pasangan Pramono Rano di 28,4%. Kala itu, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan menyebut angka tersebut masih sangat cair. Lantas dengan tren elektabilitas yang berubah di masa kampanye ini, seberapa besar peluang Pilgub Jakarta bakal berlangsung satu putaran? Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil mengaku tetap optimistis bisa menang di Jakarta kendati tren elektabilitasnya menurun di survei terbaru. Sama aja kalau survei itu, kalau dihilangkan undecided-nya dan diratakan kepada pasangan secara proporsional, pasangan Ridho udah tembus 50% sesuai target. Kan yang kita yang penting 50% plus 1. Kalau debat dalam survei Carta Politika, pemilih akan rata-rata menengah ke atas, untuk grassroots masih di Pak Pram sama Pak Rano Karno. Gimana caranya Kak untuk meraih suara kalangan bawah nih Kak? Strateginya nih? Ya, perbanyak belusukan, perbanyak ketemu ibu-ibu, masih ada 6 minggu, survei itu pembaca mood hari ini. Jadi dengan ada survei kita tahu mana kurang, mana lebih. Sementara itu, calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung merasa bersyukur dengan hasil survei teranyar yang menunjukkan kenaikan elektabilitasnya. Pertama, saya bersyukur karena saya tahu bahwa apa yang saya lakukan kan memang dari waktu ke waktu saya terus turun ke lapangan, sehingga hampir semua daerah sekarang saya udah kelilingi, dan kemudian juga saya terbantu banget dengan ruang publik yang diberikan oleh teman-teman media, karena saya memang dalam berkampanye saya menyampaikan apa adanya, saya nggak mau nutup-nutupi. Apa yang saya nggak tahu, saya pasti jawab nggak tahu. Yang tahu saya jawab tahu. Sehingga itulah yang mungkin sekarang ini di ruang publik dianggap saya bisa menjadi harapan.
Pemirsa, survei terbaru Carta Politika Indonesia merilis elektabilitas RK Suswono kian ditempel oleh Pramono Rano. RK Suswono di angka 48,3%, sementara Pramono Rano di angka 36,5%. Praktis tren baru elektabilitas pasangan calon ini pemirsa memantik tanya seberapa besar peluang Pilgub Jakarta akan berlangsung satu putaran, mengingat masih ada waktu sedikitnya 52 hari bagi para kandidat untuk merebut hati warga Jakarta. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami peneliti Carta Politika Indonesia Arda Rana Direksa dan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Jayadi Hanan. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Mas Jayadi terlebih dahulu. Mas Jay, kalau kita lihat ini kan pertarungan di Pilgub Jakarta selalu panas ya. Ini terlihat dari sejarah di tahun 2012 Pilgub Jakarta, 2017 selalu berlangsung 2 putaran. Bagaimana untuk Pilgub Jakarta 2024 nanti? Apakah potensi 2 putaran ini juga cukup besar? Dan bagaimana berkaitan dengan tren elektabilitas dari masing-masing paslon? Untuk sementara kalau lihat tren, itu tren dari 3 lembaga survei ya dalam waktu sekitar 3 minggu, 20 harian ya. Dari awal September sampai dengan menjelang akhir September tuh surveinya. Itu kalau kita lihat, kalau kita lihat tren itu dan tren ini terus berlanjut, maka peluang satu putaran masih lebih besar. Kenapa begitu? Untuk melihat satu putaran itu kita harus lihat siapa yang paling unggul dulu. Yang paling unggul kan Ridwan RK Suswono. Sekarang angkanya turun dari 51,8 kalau di LSI, sekarang di kisaran 48. Artinya turunnya 4% kurang. Turunnya itu sebetulnya secara margin of error, survei itu tidak signifikan. Artinya sebetulnya kita harus mengatakan stagnan itu atau stabil. Nah, kalau angka ini tidak turun sampai di kisaran 45%, ya, maka sementara pasangan Dharma Kun itu tetap di angka 5%-an, maka peluang satu putaran akan lebih besar. Berapapun kenaikan dari Pram Rano. Ya. Tapi kalau misalnya angka untuk RK Suswono turun menjadi di bawah 45%, sementara tren kenaikan Pram Rano terus naik, Dharma Kun tetap 5 atau Dharma Kun naik lebih dari 5, bisa mencapai 7-8, maka peluang 2 putaran terbuka. Kalau lihat angka-angka sekarang, terlihat masih lebih mungkin satu putaran. Baik, kita ke Mas Arda. Mas Arda, ini kan kalau melihat trennya RK Suswono ini mengalami penurunan, walaupun tadi dikatakan Mas Jayadi tidak signifikan gitu ya. Tapi kita lihat juga tren dari Pramono Rano ini mengalami kenaikan, kemudian Dharma Kun juga mengalami kenaikan. Ini apa yang menyebabkan tren dari 2 paslon nomor 2 dan 3 mengalami kenaikan? Mungkin kalau saya lebih melihat pertama ketika calon itu sudah ditetapkan, itu memang pasangan yang Pramono Dul ini kan menjadi fix ya bahwa mereka sebagai peserta itu pertama. Jadi sebelumnya kan memang kemungkinan Ridwan Kamil Suswono ini apakah akan melawan kotak kosong atau melawan calon independen Dharma Kun ya. Nah, ketika kemudian ada putusan MK, kemudian dari situ partai-partai memiliki bisa mencalonkan jagonya, itu yang menyebabkan menurut saya ada efek kejut juga ya dari kehadiran pasangan Pramdul ini. Jadi di situ pertama kalau saya lihat bagaimana kemudian masyarakat Jakarta kemudian semakin ini calonnya ada 3, Ridho, Pramdul, dan Dharma Kun. Dan kalau kita lihat lagi, kenapa tadi pertanyaannya kenapa bisa trennya naik? Setidaknya saya melihat faktor pengenalan Dul atau Rano Karno ini cukup menopang elektabilitas pasangan ini. Sama halnya dengan Ridho yang ditopang oleh pengenalan terhadap Ridwan Kamil yang memang sudah lama berkecimpung di dunia politik dan sudah masuk kategori tokoh politik nasional ya di situ. Sementara Dharma Kun kalau dilihat dari berdasarkan hasil survei Carta sendiri masih terbilang rendah tingkat pengenalannya. Mungkin ini yang cukup menjelaskan bagaimana ada tren kenaikan dari
Pramdul ya. Ya. Sementara kalau pasangan Ridho ini mungkin ada PR Pak Suswono-nya yang tingkat pengenalannya masih terbilang rendah ya. Itu Mas. Oke, dengan tren baru elektabilitas yang tadi disampaikan oleh Mas Arda, lantas ini bagaimana peluang untuk 1 atau 2